Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Segala puji milik Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu. Siapa di antara kamu yang paling bagus amal? Yang paling bagus amalnya tentu yang paling ikhlas melaksanakan syariatnya Allah, yang paling sesuai dengan sunnah Nabi, bahkan yang paling sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah yang mengenai kecuali dengan izinnya Allah. Tapi barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hati orang tersebut. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama karenanya, mendirikan salat, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa inna afdhalal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal hadirin jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kami lanjut kajian tafsir dari surah Al-Baqarah, perlu kami sampaikan satu doa yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini coba dihafal ya, karena isinya sangat berbobot. Sekaligus kalau kita baca doa ini, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi mantap ketika berhadapan dengan sesuatu yang menyesakkan dada. Doa ini diabadikan di dalam satu kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Hadis itu berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa. A'udzubika min haula'il arba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang selalu galau, hati yang
tidak ada ketenangan dari hati yang tidak khusyuk, dan dari doa yang tidak didengar, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari 4 perkara. Hadis ini berada di dalam kitab Al-Azkar, susunannya Imam An-Nawawi. Itu biasa dibaca oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi beragam permasalahan dalam hidup ini, baik permasalahan yang terkait dengan rumah tangga, kemasyarakatan, atau mungkin doa ini dibaca ketika seorang berhadapan dengan kesusahan. Karena itu pada kesempatan sebagai muqaddimah ya, kesempatan sore hari ini kami akan rinci supaya lebih mantap apabila kita berdoa kepada Allah. Yang pertama, berlindung kepada Allah dari hati yang galau, dari hati yang tidak khusyuk. Subhanallah ya, tidak ada kesusahan yang paling susah kecuali seseorang yang diserang kegalauan dalam hidupnya. Entah galau karena apa. Mungkin karena suaminya tidak setia, atau mungkin anaknya bermasalah, atau mungkin istrinya yang cerewet. Iya, bisa juga. Maka kita berlindung kepada Allah min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak tenang, yang galau. Cuman di situ diartikan oleh para ulama, min qalbin la yakhsha itu artinya berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Dia sholatnya mungkin di UBK atau di masjid-masjid yang lain, tapi pikirannya ngelayar kemana-mana. Seperti itu. Orangnya di masjid, tapi pikirannya ada di gotong royong, pikirannya ada di pasar senggol, atau pikirannya sudah terkontaminasi dengan dunia, karena itu yang paling ditekuni di masyarakat. Dan itu sering terjadi pada kita ya, hakikatnya. Begitu hati ini tidak konsis, di samping ada godaan setan, maka otomatis hati itu tidak akan khusyuk. Padahal syarat khusyuk itu ada 2 ya, supaya kita mantep untuk mengembalikan hati yang gak jelas ini. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annakum mulaqu rabbihim wa annakum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat, sebab sholat ini sangat berat, kecuali orang yang mengerjakan dengan khusyuk. Adapun syarat khusyuk, alladzina yadunnuna annakum mulaqu rabbihim, yaitu mereka yang yakin bahwasanya dia ketemu dengan Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan yakin cepat atau lambat dia akan kembali kepada Allah. Jadi syarat khusyuk di situ ada 2 ya. Pertama, harus tahu artinya. Maka begitu pikiran kita melayang kemana-mana, fokuskan lagi kepada arti atau makna dari bacaan sholat yang kita ucapkan. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau kita tidak tahu artinya? Tidak mungkin.
Kemudian yang kedua, wa annahum ilaihi rajiun. Kita harus yakin cepat atau lambat kita ini akan kembali kepada Allah. Maka dengan dua syarat ini akan muncul kehusukan. Dan itu coba dipraktekkan ya. Di samping kita berdoa, kemudian kita berusaha agar hati ini konsis, hati ini teguh, tidak goyang ke kanan ke kiri. Maka syaratnya harus tahu makna. Yang kedua, meyakini cepat atau lambat akan kembali kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berlindung kepada Allah wa min du'ain la yusma'. Dari doa yang tidak didengar. Tidak enak ya, seseorang berdoa tapi tidak didengar oleh Allah. Tidak direken. Kenapa kok tidak didengar doa seseorang? Itu banyak penyebabnya. Di antara penyebab yang utama, makan dari hasil haram. Ini akan terhandle, doa itu tembus ke langit. Karena itu kita harus punya filter di dalam kehidupan. Ketika kita mencari rezeki, apapun pekerjaan kita halal ya, kecuali yang sudah ditentukan keharumannya. Tapi ya jangan bermudah-mudah masalah itu. Kadang orang, aduh sedikit tidak apa-apa, yang penting kan nanti sedekah kita harus juga lumayan dah. Tidak boleh seperti itu. Kita harus punya filter, jangan sampai kemasukan barang haram. Nabi pernah memberikan peringatan keras, man nabata minas sukti fannaru aula bih. Barang siapa yang tumbuh darah dagingnya dari hasil haram, maka yang lebih patut makan daging orang itu adalah api neraka. Yang kedua, bahwa doa itu tidak akan tembus ke langit. Disebabkan karena makan barang haram. Kemudian, apalagi amalan yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, tidak didengar oleh Allah. Pertama, di antaranya yaitu mereka yang kurang yakin. Ada ini orang berdoa, sopo cari Allah terima ya, tidak terima, tidak boleh. Kita harus yakin bahwa apa yang kita minta ini diterima oleh Allah. Kalau mungkin kita target setengah bulan harus terwujud doa kita, kok ternyata masih belum, monggo kita koreksi lagi ada apa ini. Jangan sampai kita, wes tak apa-apa masih tidak dikabulkan, jangan gitu. Oh mungkin ini masih belum, itu yang bagus. Oh ternyata kita tunggu sampai 1 bulan, 2 bulan, tidak apa-apa. Seperti doanya para nabi, para rasul, kadang-kadang tidak langsung. Seperti ayahnya Nabi Yusuf. Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Siapa? Siapa lagi? Nabi Yakub alaihissalam. Itu berapa tahun baru dikabulkan oleh Allah. Tapi Nabi Yakub meyakini bahwa memang belum waktunya. Pasti Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan memungkiri janjinya. Ternyata betul Nabi Yusuf dikembalikan ke ayahnya, bahkan menjadi pembesar. Bahkan saudara-saudaranya yang mendolimi Nabi Yusuf dimaafkan oleh Nabi Yusuf, dan kehidupan makmur sebagaimana semula dulu. Itu disebabkan karena beberapa hal ya memang. Satu, kedengkian dari saudara-saudaranya. Yang kedua, memang Nabi Yakub ini ada, bukan pilih ya, apa ya? Karena memang dia bakti sama Nabi Yusuf, sama Nabi Yakub.
otomatis cintanya itu berlebih ya kepada Nabi Yusuf sama Binyamin. Lanang tok anaknya. Tapi ya itu tadi. Sampai mereka tega melempar Yusuf ke sumur, subhanallah. Membiarkan adiknya seperti itu. Wallahu alam. Ada yang mengatakan apa Nabi Yakub ini ada pilih kasih? Sebetulnya ya tidak ya. Tapi karena kebaktiannya, karena ketaatannya, karena memang akhlaknya yang mulia menyebabkan ayahnya itu sangat cinta sekali. Nah, kita kembali kepada inti dari doa ini, berlindung kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Itu penyebabnya diantaranya ya. Penyebabnya yang pertama karena mungkin terseret makanan haram atau pekerjaan haram. Bukan hanya zatnya ya, tapi pekerjaannya juga. Kemudian yang kedua, kurang pas hatinya. Istiqjal katanya orang Arab seperti itu ya. Karena dia tergesa-gesa. Nah, kemudian yang ketiga, berlindung kepada Allah wa min nafsin la tasba', dari nafsu yang tidak pernah puas-puas. Subhanallah, tidak ada syukurnya orang seperti itu. Ketemu seseorang menggerutu, ketemu seseorang mengeluh. Ya apa sampean? Aduh, ndak kakak aku. Ndak bojone sampean kan sampean ke pantai anyar. Aduh. Wis. Rumono aku ndak gelem kawin seumur hidup. Ngawur akhirnya. Ndak keluhan-keluhan saja. Ada orang seperti itu. Akhirnya ndak tenang. Dan tidak ada kepuasan sama sekali. Seakan-akan Allah tidak memberikan nikmat kepada orang itu. Padahal Allah memberikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, fisiknya sempurna, yang wajib disyukuri. Begitu ada masalah sedikit saja, wow, seperti orang yang tertimpa musibah sangat besar. Ada orang-orang seperti itu. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tuba liman hudiya lil Islam wa kana aisuhu kafafan wa qani'ah. Sungguh beruntung orang yang mendapat hidayah Islam. Mungkin rezekinya apa adanya, tapi dia merasa puas terhadap pemberian Allah. Waktu melarat bersyukur, waktu kaya tambah bersyukur. Seperti itu. Dan itu harus dilatih. Karena hati ini lemah. Hati ini gampang bolak-balik. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini sebagai mukaddimah, wa min ilmin la yanfa', berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa ilmu tidak bermanfaat? Kami akan sebutkan dua saja. Pertama, ilmu yang tidak diamalkan, tidak ada manfaatnya. Walaupun panjenengan hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, mengerti tentang agama, tapi apabila tidak diamalkan, maka itu akan menjadi bumerang bagi pelaku. Bahkan orang-orang yang berilmu itu akan dilemparkan ke neraka lebih dulu sebelum orang yang lain. Allah karim. Sampai ada satu hadis yang menyatakan man ta'allama al-ilman liyubahya bihil ulama au yumariya bihi sufaha au yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahullahu jahannam. Barang siapa yang belajar satu ilmu sekedar untuk menandingi para ulama atau memalingkan orang-orang itu kepadanya, atau sekedar untuk mendebat orang-orang bodoh, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena ilmunya tidak diamalkan. Kemudian yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang berseberangan dengan syariatnya Allah. Karena itu kata para ulama, riddah atau
kemurtatan itu disebabkan karena 3 ya. Ada yang namanya riddah qauli, karena ucapan. Seperti ini ya, orang mengatakan semua agama itu sama. Ini murtad orangnya. Tidak main-main. Oh, semua agama itu sama. Dia sholat, dia puasa, tapi murtad orangnya. Karena meyakini semua agama sama. Padahal Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Kemudian riddah i'tiqadi, kemurtatan yang menyebabkan karena iktikad yang salah. Dia tidak ngomong nang takwis, cuman dia mengatakan bahwa tidak masalah sudah, walaupun tidak berhukum dengan hukumnya Allah, yang penting aman. Kok bisa? Padahal hukum Allah itu harus diterapkan. Cuman ini perlu dipahami, walaupun kita masih belum, tapi harus dalam hati ini tidak ada hukum yang paling adil, hukum yang paling sempurna, hukum yang paripurna kecuali hukumnya Islam. Kemudian ada yang namanya riddah fi'liyah, kemurtatan disebabkan karena perbuatan. Satu contoh ini, mohon maaf ini, saya sampai sedikit berdebat sama anak saya kemarin, karena anak saya juga dari Libya ya, juga lumayan keilmuan. Saya bilang ini riddah fi'liyah itu orang yang tiba-tiba mengikuti ritualnya orang Nasrani, ritualnya orang Kristen, pakai sinterklas apa, mengucapkan selamat Natal. Murtad dia. Walaupun dia mengaku dirinya Islam, murtad. Kata anak saya, ini ada rinciannya, Bi. Tidak gampang seperti itu, katanya anak saya waktu ngomong-ngomong. Iya, betul. Tapi begitu dirinci tetap. Orang misalnya mengikuti ritualnya orang non-Islam, apa tidak murtad? Murtad. Misalnya doa bersama, apa dibenarkan dalam Islam? Ya enggak lah. Dan Nasrani ini tidak senang kita mengucapkan selamat, orang Islam mengucapkan, bukan kita ya. Orang Islam mengatakan selamat hari Natal. Mereka ini faham, iki Islam munafik. Tahu mereka. Tapi begitu orang yang teguh, tidak mau, ini Islam yang sebenarnya, cuman dia benci. Seperti itu. Tidak senang selamat hari Natal, ambil gaya goblok kayak orang sampel. Ya kan? Pakai itu tokoh-tokoh agama, subhanallah. Apa lihat? Mengerikan dan menjijikkan. Orang-orang seperti ini, bagaimana Islam akan tegak dipimpin orang kayak gitu-gitu? Tak bisa. Oke, kita kembali lagi kepada kita berlindung kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang menyimpang dari syariatnya Allah dan sunnah Nabi. Ini ilmu yang tidak ada manfaatnya, atau ilmu yang tidak diamalkan, tidak ada manfaatnya. Lima taquluna ma la taf'alun, apa kata Allah? Mengapa kamu berkata apa yang tidak kamu kerjakan? Besar kemurkaan Allah karena kamu berkata apa yang tidak kamu lakukan. Nah, kemudian Nabi menutup doa ini, a'udzubika min haula'il arba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari 4 perkara. Ini sekedar mukadimah supaya kita faham, sebab masalah akidah ini adalah masalah yang maha penting
untuk kita ketahui bersama agar kita tidak bermudah-mudah dalam toleransi istilah orang sekarang. Ini toleransi kebablasan, Pak. Kok sholawatan di gereja. Ini orang Kristen tidak seneng, Pak. Jangan dikira benci kepada iki munafik nih, tahu. Ono sholawatan di gereja, ya apa ya? Doa bersama di gereja. Apa-apaan ini? Apakah Nabi pernah mengerjakan seperti ini? Nabi ini berdampingan dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Apakah Nabi toleransinya seperti itu? Bahkan mereka menginginkan Nabi ini ngutik berhala. Nanti kita semua akan masuk Islam, ngutik berhala. Tidak mau Nabi. Untuk apa? Ini kan patung yang disembah oleh mereka. Itu Nabi nggak mau. Sampai turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya sampai selesai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjut ya tafsir dari surah Al-Baqarah. Kita sudah masuk ayat yang ke-25 sekarang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bassiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka ada surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ayat yang mulia ini merupakan kabar gembira, sekaligus memberikan motivasi kepada kita bahwa orang yang mengisi hidup ini dengan keimanan dibuktikan dengan amal soleh, mereka akan mendapatkan surga. Yang surga ini kenikmatannya malah ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basari. Kenikmatannya belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan terlintas dalam hati manusia, itu masih belum pernah. Satu kenikmatan yang sangat sempurna dalam segala hal, baik itu kenikmatan jasmani maupun rohani. Tidak ada. Kalau di dunia ini kenikmatannya kadang dibalut dengan kesusahan. Begitu juga kesusahannya masih dibalut dengan beragam kesenangan. Iya. Tapi kalau akhirat enggak. Kalau susah-susah teman, kalau untung bahagia-bahagia yang sebenarnya. Apalagi Allah sudah menyebutkan ayat ini sebagai kabar gembira untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Iman yang bagaimana? Ini iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Yang keimanannya itu sudah diikrarkan dengan lisan, mantap dalam hati. Nah ini harus ada bukti karya nyata dalam kehidupan ini. Ini yang disebut dengan wa amilus sholihat. Sementara amilus sholihat ini syaratnya ada dua. Yang pertama, dikatakan amal itu soleh kalau dikerjakan ikhlas semata-mata karena Allah. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhiril ayat.
sah tidaknya amalan tergantung dari niat yang ikhlas. Dan seorang itu tergantung dari apa yang ia niatkan. Ini syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua, amal itu dikatakan soleh ya, kalau sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tidak sesuai dengan tuntunan, tidak dikatakan amal itu soleh, malah amal itu jadi toleh, amal yang amal yang jelek. Satu contoh misalnya, dia beramal tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Misalnya sholat duha 3 rakaat. Oh, timbang 2 rakaat kan kurang, tak tambah siji misalnya. Benar apa enggak? Enggak benar. Atau sholat duhur, kalau orang-orang 4 rakaat cukup, kalau saya 8 rakaat misalnya. Ini berseberangan dengan syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi pernah mengingatkan ya, da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Biarkan aku selama aku membiarkan kamu. Sesungguhnya orang-orang terdahulu itu celaka disebabkan karena kasratu su'alihim, banyak bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Waqtilafuhu ada anbiya'ihim, selalu menyelisihi nabi mereka. Padahal Nabi mengatakan apabila iya. Kita lanjut. Kasratu su'alihim, banyak bertanya kemudian menyelisihi syariatnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan, apabila aku memerintahkan kepadamu sesuatu, kerjakan menurut kemampuan. Tapi aku apabila melarang sesuatu, tinggalkan. Fajtanibu, jauhi, jangan kamu kerjakan. Ini syarat kalau amal itu dikatakan soleh. Kemudian Allah melanjutkan, kullama ruziku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Setiap mereka diberi rezeki dari buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, ini yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Artinya di surga ini ada makanan, minuman seperti yang ada di dunia. Cuman sama namanya atau mungkin bentuknya ada kemiripan, tapi rasanya berbeda jauh. Di surga ada pisang, tapi pisang senduro tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan pisang yang ada di surga. Kemudian di surga ada wanita. Di dunia ada wanita, tapi wanita surga sudah, tidak apa-apa. Kurang bisa. Iya, itu yang bisa mungkin. Oke. Jadi di sini disebutkan kullama ruziku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga, mereka mengatakan, ini yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan
mutasyabihan, yang serupa untuk mereka. Walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, sedangkan mereka kekal untuk selamanya. Subhanallah, surga ini seperti itu, Pak. Walaupun namanya sama, tapi rasanya beda. Semuanya ya. Di surga itu ada delima, tapi rasanya beda. Di surga ada jeruk, jeruknya beda. Di surga ada pepaya. Pokoknya semua buah-buahan seperti yang ada di dunia, cuman rasanya yang beda. Tidak cukup dengan itu, Allah memberikan azwaj, istri-istri yang suci, yang tidak pernah main, baik mencret maupun menstruasi. Subhanallah, suci dan selalu perawan, walaupun dipakai berkali-kali. Tidak pernah jadi janda. Itu wanita surga seperti itu. Luar biasa ya. Kemudian apalagi wahum fiha khalidun, dan mereka diam di sana bukan 1000-2000 tahun, tapi mereka di sana dalam waktu yang cukup lama, bahkan kekal dan abadi untuk selamanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu di antara kabar gembira yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian di sini disebutkan azwajun mutahharah, istri-istri yang suci, itu mereka tidak buang air. Tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak ingus, tidak dahak, tidak ada mani, tidak ada mani, bayangkan. Dan tidak melahirkan. Ini satu kebahagiaan yang sempurna. Mereka menempati tempat-tempat yang aman, bahkan aman dari kematian. Dan kenikmatannya ini tidak berakhir, tidak ada yang putus. Kenikmatannya abadi. Dan itulah yang diharuskan kita sebagai muslim muslimat meminta, memohon kepada Allah agar mendapatkan surga yang kekal dan abadi, terhindar dari siksa api neraka. Nah, kemudian satu ayat lagi, ayat yang ke-26. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah ini tidak malu, tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau lebih rendah dari itu. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, dia mengetahui bahwasanya itu kebenaran dari Tuhan mereka. Lain dengan orang kafir. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matsalan. Apa sih yang dikehendaki oleh Allah dari perumpamaan ini? Yudillu bihi katsira. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah. Wa yahdi bihi katsira, dan juga banyak orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidak ada yang disesatkan dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Subhanallah. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud,
bahkan sejumlah dari para sahabat ketika Allah memberikan dua perumpamaan untuk kaum munafik seperti ayat ini. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Dan pada ayat atau seperti hujan lebat yang turun dari langit. Maka kaum munafik berkata, Allah ini terlalu agung mulia untuk memberikan perumpamaan seperti itu. Maka dia menurunkan ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak memandang rendah untuk membuat perumpamaan. Kemudian disebutkan di situ perumpamaannya adalah seperti nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Mungkin kutu, mungkin tengu. Bagi Allah, Allah tidak malu membuat perumpamaan-perumpamaan. Dan dengan kejadian yang ada di muka bumi ini, ciptaan-ciptaan Allah apapun bentuknya, ciptaan-ciptaan Allah yang besar, ciptaan-ciptaan Allah yang kecil, mulai dari gajah sampai semut atau sampai tengu, itu semua ada perumpamaan-perumpamaan. Dia yakin bahwa semuanya ada faedah, semuanya ada hikmah. Maka orang-orang yang beriman mengetahui bahwasanya annahul haqqu mir rabbihim, itu merupakan kebenaran dari Tuhan mereka. Tidak ada yang sia-sia. Tapi lain dengan orang-orang kafir ya. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Apa yang dikehendaki oleh Allah dari perumpamaan ini? Jadi seakan-akan dia menyangkal. Untuk apa Allah memberikan perumpamaan? Akhirnya mereka menyembah berhala, menjadikan patung-patung sebagai wasilah, menjadikan kuburan-kuburan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya, seperti yang banyak dilakukan di masyarakat. Maka apa kata Allah? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Maka dengan perumpamaan itu kebanyakan orang tersesat dengan perumpamaan. Tapi kebanyakan juga Allah memberikan petunjuk. Kita lihat ya, ada orang-orang non-Islam yang semakin pintar, semakin mengetahui tentang kehebatan yang ada di alam ini, akhirnya dia masuk Islam. Bahkan ada karena sesuatu hal kecil mungkin seperti hal yang sepele, tapi karena dia orang pandai, ini jelas ini dari Allah. Tapi untuk orang-orang kafir ya, mata hatinya sudah dibutakan oleh Allah, ya tidak bisa. Tetap dia berada di dalam kesesatan. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tumdirhum la yu'min. Sama saja atas mereka. Engkau beri peringatan atau tidak, engkau berikan perumpamaan atau tidak, tetap mereka tidak beriman. Dan itu merupakan kerugian yang nyata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya kira ini saja yang perlu kami sampaikan. Ada waktu sekitar 10-15 menit. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Di situ ada mobil jeep ya, jadi tidak bisa punya siapa ya? Tidak apa-apa, pokoknya. Oh ya, tidak masalah. Ada yang perlu ditanyakan oleh Mbak atau mungkin dari bapak-bapak dan hadirin?
Mungkin dari ibu-ibu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin dari Bapak? Ya, silakan. Mau tanya, apakah kita dan nanti di surga akan tetap berkumpul dengan keluarga kita yang haji dulu? Nah, bagus sekali ya. Coba Bapak Ibu ya dengarkan, apakah kita ini akan kumpul dengan keluarga kita? Iya. Kalau iman dan amalnya sama atau mungkin lebih kurang. Pokok tidak terlalu jauh ya. Tapi kalau terlalu jauh, misalnya dalam keluarga itu ada yang kafir, ada yang beriman, otomatis tidak bisa kumpul lagi. Yang satu bisa ke surga, yang satu bisa ke neraka. Tapi kalau lebih kurang, misalnya angkanya minimal 6 ya, di situ ada yang 6,5, 7, sama nanti dikumpulkan bersama. Nah, kemudian jangan kaget ya, orang mengatakan, enak ya wong lanang oleh bidadari. Ukurannya nafsu kita kan seperti itu. Seperti Allah tidak adil, tidak ya. Perempuan-perempuan nanti di sana itu pun akan mendapatkan kenikmatan yang sama sesuai dengan amal, sesuai dengan iman dan amal yang dilakukan. Kenikmatannya sama. Kemudian dicabut ini, rasa cemburu sudah tidak ada, rasa iri tidak ada, bukan di dunia lagi. Dan nanti wanita-wanita yang masuk surga ini kadang kecantikannya dilebihkan oleh Allah ketimbang bidadari yang asli di surga sana. Seperti itu. Kemudian tidak ada kecemburuan sama sekali. Pokok yang jelas jangan diukur dengan ukuran dunia, tidak bisa. Ada nanti perempuan atau suami istri yang imannya sama, amalnya sama atau lebih kurang sedikit, nanti akan dikumpulkan. Di samping dia juga akan mendapat bidadari. Ada sebagian ulama mengatakan perempuan-perempuan juga akan mendapat bidadara. Itu menunjukkan keadilan Allah. Pokoknya begini, sudah tidak usah khawatir ya. Nanti kadang-kadang enak wong lanang deh oleh bidadari. Nanti jangan khawatir, orang yang masuk surga pasti enak. Yang tidak enak itu orang yang masuk neraka, itu pasti tidak enak sudah. Tapi tidak ada ceritanya. Sampai ya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangkan seorang nabi, dia mengatakan kepada Allah, bagaimana ya Allah ayahku? Dia sih kepikiran ayahnya. Langsung Allah menunjukkan ini loh, bapakmu kayak gini. Langsung dia tidak senang pada ayahnya. Ketika ayahnya itu diserupakan anjing, itu ayah. Seperti itu. Jadi kita tidak usah ngukur ukuran dunia, tidak bisa. Yang jelas mereka masuk surga pasti kenikmatannya sangat sempurna. Terus gimana kalau pahalanya seorang berjamaah? Kan masing-masing orang kan kadar kekhusyukannya berbeda-beda kan. Nanti kalau jamaah itu apa sama atau pahalanya beda-beda? Iya. Masing-masing orang kadang kan tidak sama ya kekhusyukannya. Iya. Nah, betul ya. Kalau pahalanya memang sudah ditentukan oleh Nabi, orang yang berjamaah 27 derajat. Kemudian kekhusyukannya ada nilai tersendiri memang.
Tapi yang jelas sampai ada satu riwayat mengatakan, tidak salah, jadi ini nanti Allah akan samakan. Kan di situ ada orang yang kurang khusyuk, ada kecuali kalau tidak khusyuk sama sekali, ini lain sudah. Walaupun dia berjamaah. Kalau tidak khusyuk sama sekali, ini nilainya ya lain. Ada kan orang yang sholatnya di masjid tapi pikirannya terus ngelayang. Kalau sesekali pikiran kita nerawang itu wajar. Kita manusia. Jangankan kita ya, Nabi pernah ketika ada beliau sholat, ada rombongan datang, Nabi sempat kelirik waktu itu. Apakah dikatakan Nabi tidak khusyuk? Ya tidak. Itu hal yang wajar. Ada orang mengetuk pintu, dengar. Tidak mungkin kayak orang budak misalnya, tidak mungkin. Seperti itu. Tapi asal ya itu tadi, tidak sampai 100%. Kalau 100%, walaupun dia berjamaah tetap ada ancaman itu. Wawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun dan seterusnya. Kalau hanya sekedar gitu hal wajar, insya Allah tidak berat dan Allah akan memberikan pahala ya sesuai dengan janjinya Allah 25 atau 27 derajat. Tidak usah khawatir ya. Memang tingkatan surga ini kan berbeda. Ada tingkatan yang paling tinggi yang hanya didapati oleh para nabi, para rasul. Di bawah itu adalah para siddiqin, terus sampai ke bawah. Itu jumlahnya 100 tingkat ini. Nggak usah jauh-jauh. Kita misalnya ditaruh di tingkat yang paling bawah. Pokok mlebu swarga loh ya. Nggak apa-apa. Ya. Walaupun kita memang harus mengharap surga yang paling tinggi, surga Firdaus ya. Tapi seandainya tidak ya, jatuhnya kok di tengah misalnya, nggak apa-apa. Atau paling bawah sudah, tapi surga. Luar biasa. Lebih dari dunia dengan segala isinya. Tidak ada artinya dunia ini. Wong 2 rakaat subuh aja lebih baik ketimbang dunia dengan segala isinya, apalagi dunia yang kita jalani sekarang yang kayak gini ya. Kalau di dunia kan kenikmatannya terbatas, sampean sudah sak doyan-doyane bakso Solo misalnya. Wes aku lek kena bakso Solo rasanya iya betul. Coba sampean makan 3 mangkok. Lah enak. Kelepek-kelepek aduh lah enak. Paling kita seneng 1 mangkok cukup. Karena itu yang nyaman bagi tubuh. Tapi ditambah lagi. Sampean seneng nasi kebuli yang di situ ada basmatinya misalnya. Siapa enggak seneng? Apalagi yang masak ini memang pinter ya, luar biasa. Sampai daging kambing itu prul enaknya luar biasa. Tapi lek kakeknya tetap enggak enak. Tapi kalau di surga enggak. Di surga tambah banyak tambah nikmat, tambah banyak tambah nikmat. Seperti itu saya kira. Ya. Waalaikumsalam. Kita punya wudhu terus nyawi anak kita yang masih kecil itu terkena kemaluannya anak kita itu bakal ngomong benar. Iya. Kita pernah baca kalau tidur baca surat Al-Mulk sama surat As-Sajdah. Iya. Nah itu terus saya pernah dengar lagi sekilas itu cuma nggak dijelaskan lagi kalau sebenarnya hadisnya masalah itu tidak hadisnya sahih. Iya, hadis ini sahih ya. Itu disebutkan dalam kitab Al-Adhkar dan dalam beberapa hadis-hadis yang lain tentang kesahihan hadis kalau mau tidur baca 2 surat. Surah apa? Iya, Al-Mulk sama As-Sajdah. Itu cuman kadang-kadang kita baca durung nutut wis amblas ya. Nggak tahu kalau setelah Isya. Tapi kalau kita baca posisi tidur kita mungkin nggak nututi. Kita bakal 30 ayat tambah 30 ayat. Berarti 60 ayat. Yang ayatnya cukup. Yo amblas ya.
Belum apa-apa wis ngantuk kita. Hadis ini sahih. Kemudian terkait dengan ini lebih baik kita ini berwudu lagi dah. Karena masuk berat dah. Terus kita langsung sholat padahal kita membersihkan mungkin kotoran anak kita dan lain sebagainya. Lebih baik kita wudu dah. Lebih sempurna. Cuman ini perlu diberitahukan ya bahwa Nabi ini tidak selalu membaca surah Al-Mulk dengan as-sajadah. Kadang Nabi itu membaca doa yang pendek. Jadi tidak selalu harus ini enggak. Makanya ketika mungkin fisik kita lagi bugar, waktu tidak ngantuk, waktu tidak lesu, coba baca itu. Tapi kayak saya sekarang ini nggak mau coba tidak nutuk itu. Butuh turu aja. Ada lagi ibu-ibu? Mungkin bapak-bapak? Cukup. Cukup ya. Cukup ibu-ibu? Ya oke. Insyaallah ini sudah pas jam 5. Ya memang hujan ini wajar kalau yang datang tidak terlalu banyak. Dan kita harus menyadari itu. Yang jelas Anda akan mendapat pahala lebih. Karena walaupun hujan seperti ini tetap kita hadir. Otomatis nilainya berbeda. Demikian saya kira subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.